Tebut si 100.000 naikin lagi kan. Naikin lagi. yes. Kasih tahu komunitas Mobile Legends Indonesia itu luar biasa. Ya, Seperti bahkan halnya sampai yang pertama ini. iya, sampai brandnya mendukung Aldrigo. Terima kasih brand. Terima kasih, baik sekali. Ya, Piu. tapi ini benar-benar sih dari brand e-sport mereka juga punya, bahkan keduanya menurutku Aha. sama-sama punya menanggung beban yang berat ketika mereka ingin membuktikan kekuatan mereka di rematch kali ini. Karena grand final kemarin kan deket banget gitu loh. Sebulan, baru sebulan. Iya. Sebulan dan sekarang mereka udah bertemu lagi Leo Murphy dengan Lucy. Sama-sama mengharap satu sama lain, mau sampai kapan Pai mulai geser juga ingin membantu Leo Murphy. Lucy-nya nggak bisa ngapa-ngapain, dijaga nggak bisa-bisan di area top lane. Pai dengan Wenwen. Iya, ini agak berat sebenarnya buat Flatsinya tadi kalau dia mau coba buat masuk. Tapi balik lagi ketika Benedetta berada di samping atau di bagian dari side. Wan adalah salah satu hero yang bisa mengimbangi pergerakan dia. Karena dia bisa lompat mundur ke belakang, jaga-jaga jarak. Yep, betul sekali. Dan dari area bawah, Yamnya kali ini masih coba untuk menang dengan Ribo. Dan dia lebih levelnya daripada Ribo. Jadi Yep. bisa dilihat kalau farmingannya dia lebih baik, dia bisa mendapatkan wasit-wasitnya. Betul, dan sudah ada Leo Murphy yang memberikan poking damage aja ke arah seorang Benedetta, tapi upayanya udah mulai mencicil juga membantu ke arah Lusty di sini. Dan hanya ini aja ya. Colek-colek kangen, colek kangen kan Kasih. terakhir ketemu Empeli ya. I miss you. I miss you, hi, Miss you miss you too. Dan kayaknya Ribo, oke sudah ada rotasi dari seorang Kasizi juga mengambil buffnya terlebih dahulu. Tapi mulai Silly Boy mencolek-colek manja ke arah seorang Kartizi. Rotasi dari Link nggak perlu dipertanyakan sih, dia bisa juga berada di bawah, di atas. Dan di area tengah tiba-tiba ada Blazing Duet yang sudah dikeluarkan clearing semua minion di area mid lane. Alterigo mereka merespon dengan sangat cepat juga brand esports. Mereka pokoknya mikirnya, oke kita bergerak cepat, kita clearing minion, lalu rotasi lagi. Membalaskan apa yang dilakukan oleh Alterigo tadi. Rotasi sangat cepat, dibalas juga sama brand esports. Iya, mereka bisa menyeimbangkan lah ya gameplay yang dibangun sama teman-teman Alterigo kali ini. Dan mulai bergerak ke arah objektifnya bakal super kontes yang udah mulai masuk kali ini. Dan tertulia berhasil diamankan oleh seorang Silly Boy dengan adanya retribution. Dan bakal lihat Katizi bakal di take down begitu saja. Yang bakal mundur terlebih dahulu. Tapi seorang Flattizy benar-benar berfokus untuk ngedapetin Yam. Sedangkan sisi lain Leo Murphy-nya juga bakal dikejar 3 member dari brand esports kali ini. Masih bisa bertahan atau tidak? Tidak bisa, pandanya tumbang Bude. 3-1 bukan angka yang baik untuk Alterigo. Mencoba untuk melakukan kontes di area turtle, ternyata posisi mereka tidak menguntungkan. Oke, tapi sebentar daripada itu, ketika kita semuanya terfokus untuk mendapatkan atau melihat turtle yang didapatkan dari Alterigo tadi, Wan-Wannya lepas di atas. Karena dia ditinggal dari Benedetta, Flaps sih, dia turun ke bawah untuk bantu buat dapetin turtle tersebut. Sedangkan Wan free tadi di bagian atas mendapatkan sekitar 2 wave minion. Yes, jadi mungkin dari farmingannya bakal lebih kuat dari seorang Pai ya. Ya, brand esports mereka tahu mereka nggak boleh kalah ketika ingin mendapatkan sesuatu, nggak mau gambling, fokus untuk mengamankan objektif dan bahkan mereka mendapatkan 3 poin kill tambahan. Tapi Pai dengan crossbow tanknya memberikan damage cukup untuk Flapsy, tapi itu cicil semata dan di area bawah Yam berusaha untuk kabur dari pengejaran Ribo. Dan kali ini Yamnya agak sedikit terpress dan harus tumbang untuk yang kedua kalinya ya. Sorry, yang pertama karena yang tadi tidak sempat ke pick up, masih bisa survive di area. Udil kali ini masih mencoba untuk menahan, tapi masih ada Hurricane Dash dari seorang Leo Murphy. Flapsy-nya masih bisa mundur juga. Sudah ada backup yang datang dari Lusty juga di sini, tapi sedangkan view-nya udah mulai datang. Oke, hanya memberikan sedikit soul bloom aja ya tadi. Ya, sedikit review tapi surprise langsung dikeluarkan oleh Udil. Surprise attack damage yang sangat besar. Brand esports mencoba untuk kabur. Lusty dan juga View kabur dari kematian. Hadir Flapsy juga untuk kali-kali mereka dari Alterigo sampai ngeras ke area belakang. Sudah ada backupannya. Pergerakan dari Alterigo bisa kita bilang di early game seperti ini agak sedikit pasif. Iya, masih cukup pasif kali ini karena kita tahu ya Link ini dengan blue buff yang harus ditunggu dalam waktu 15 detik agak sedikit sulit. Jadi harus benar-benar memperhitungkan timing kapan purple buff-nya muncul. Kita lihat dari Lasty langsung the wave dragon ke arah seorang Leo Murphy. Kayaknya Leo Murphy harus mundur. Dan ternyata berhasil diamankan oleh teman-teman brand esports. Mulai dibuka, Yamnya masuk dengan adanya breakdown pot, tapi dia harus terpick off begitu saja. View-nya yang bakal menjadi korban dari Pai kali ini, tapi masih ada jet kunde dari seorang Lusty. Harus mundur kali ini Alterigo. Mereka agak sedikit di-press oleh seorang Katizi dan teman-temannya. Dan hanya kehilangan 2 dari tim Alterigo, tapi
kurang adil ya bagiannya Budi. Iya, karena Alter Ego mereka kehilangan banyak untuk ulah di area tengah. Sekarang cepat banget pergerakan dari brand e-sport. Mereka ingin bermain objektif gini. Alter Ego sedikit tertinggal dari segi networknya. 1.500 di belakang brand e-sports. Membuat Alter Ego harus berpikir keras. Karena dari pie-nya dia masih butuh farming. Apalagi dia baru saja ditumbangkan. Kedua dengan Celiboy yang pergerakannya nggak bisa seleluasa itu. Brand e-sport terus-menerus memirroring apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Oh iya, ini agak sedikit sulit juga karena Kartizia udah level 8, sedangkan memang Pai-nya baru level 7 ya, masuk ke level 7 kalau dibandingkan dua marksman ya. Tapi Celiboy kali ini baru saja mendapatkan purple buff-nya. Dan udah juga Leo Murphy kali ini akan mencoba untuk menjaga sisi River di area mid lane. Lusti, ini Lustinya ngeselin banget sih, kayak dia open map-nya gila-gilaan banget ya tadi. Iya. Kita maju lagi ke depan dari Leo Dragon, surprise attack Leo Murphy dalam bahaya, langsung kabur dengan Thousand Bundle dari Blazing Blade belakang. Celiboy hampir saja membuat suatu gameplay yang sangat agresif. Cuma sayangnya brand e-sport selalu sigap untuk nge-backup teman-temannya. Iya, rotasi yang dibawakan sama brand e-sport bisa dibilang mereka terlihat seperti ada di mana-mana gitu. Mereka coba nempelin, apalagi Leo Murphy-nya berkali-kali aku lihat ditargetin terus sama Lustinya. Mungkin strategi dari brand sendiri adalah membuat Leo Murphy low sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan nggak bisa ngeluarin Hurricane Dance-nya. Kali ini lihat Celiboy bakal coba untuk Vince Noise terlebih dahulu. Energinya juga udah mulai boros ya kalau kita lihat. Boros ya Bu. Karena sekarang dia terus gerak yang minion, sedikit ngepok, rotasi lagi. Tapi brand e-sport kayak mereka nggak bergeming, mereka bergerak sesuai apa yang mereka mau. Lagi tuh, dua yang Dragon. Area belakang dan taruh diamat ke brand e-sport begitu dengan peperangan di area depan tembak tuh begitu rotation Yamnya datang. Dia bisa begitu besar keluar dari Udil yang lari Ribonya juga sekarang Lustinya demikian mau kabur kemana Ribo jadi orang terakhir yang harus ditumbangkan oleh Alter Ego. Tiba-tiba 4 member dari brand e-sport hilang. Iya, dan bahkan lihat Pai-nya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Flash TJ di sini. Berhasil membalaskan satu kematian dari teman-temannya ya. Bisa dibilang memang brand mengalami banyak banget kerugian. Tapi Pai juga harus tumbang. Benar, itu kayak yang tadi dari Alter Ego agak berkebalikan ya dengan brand e-sport di turtle yang pertama. Kemudian ada Hurricane di area tengah, memporak-porandakan, tapi sayang Alter Ego dari Yamnya tertinggal seorang diri, teman-temannya masih begitu jauh. Hurricane Dance tak sanggup untuk menyelamatkan Yam di area tengah. Iya, Celiboy kali ini masih ada purple buff, tapi lihat kalau dia benar-benar mencoba untuk menumbangkan Leo Murphy sepertinya, tapi Lustinya bakal coba di pick off kali ini dengan ada Yapai dan juga Celiboy. Langsung round sebuah off tank ke arah seorang Lusti dan bahkan Piu-nya bakal coba dicicil. Sedangkan Flapsy masih mencoba untuk mengcover seorang Piu tadi. Piu. Ini memang sebenarnya strategi dari brand adalah mereka benar-benar nge-shutdown pergerakannya Leo Murphy. Biar Leo Murphy nggak bisa Hurricane Dance, nggak bisa nge-cover teman-teman dari Alter Ego. Ya, tapi setelah teamfight yang barusan, mungkin mereka juga harus berhati-hati dengan adanya Udil. Ya, dan jangan lupakan untuk Pai sendiri yang memang sudah bisa bergerak dengan cukup leluasa kali ini. Ketika masuk ke arah dari late game, ketika Benedetta sudah fall off, dia bakal sulit sekali untuk bisa menangkap. Sulit untuk kabur saja menyelamatkan dirinya. Kabur dari Blazing Blade Yam juga memakan sangat besar. Brand e-sport gagal untuk nge-shutdown 2 member dari Alter Ego di area bawah. Alter Ego kita ngeliat emang agak sedikit tertati-tati di game yang pertama kali ini. Cuma kalau dilihat dari network, Alter Ego tadi ketinggalan cukup banyak, 1.500 sampai 2.000. Tapi perlahan tapi pasti mulai mengejar dan Yam tiba-tiba hilang. Tumbang ya di area bawah tadi kalau kita lihat, dan bahkan lihat last signal The Way of Dragon ke arah seorang Celiboy. Celiboy yang masih bisa mundur dan tidak memiliki energi yang cukup sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya ini dari brand e-sport mereka benar-benar coba untuk ngekontrol dari sisi jungle-nya Alter Ego sih. Itu purple-nya ditungguin terus. Iya makanya, gimana coba biar caranya supaya Celiboy bisa farming dengan agak luasa gitu ya. Itu nyawa dari Celiboy sih, cuma teman-teman dari Alter Ego pun sudah sadar itu sangat penting. Mereka selalu menjaga Celiboy dengan sangat baik ketika melakukan purple buff. Mas sekarang dia bergerak area atas, udah bertemu lagi sama Flapsy. Tinggal brand e-sport mereka kasih pressure terhadap 2 jungle milik tim Alter Ego. Semuanya dijagain, ada aja ketemu tiba-tiba Bakekok Bunda dan Flapsy. Kayak mereka di mana aja gitu loh. Iya. Dan ini Leo Murphy yang harus berhati-hati sih, dia pasti bakal coba di shutdown habis-habisan biar Alter Ego nggak punya cover lagi. Sehingga agak sedikit berat ntar tim fight-nya buat tim Alter Ego tanpa ada Leo Murphy. Ya apalagi Hurricane Dance itu penting banget. Satu skill yang diandalkan sama Alter Ego Esports buat
buat ngelakuin Teamfight counter ya. attack, teamfight juga, mengunci bisa, buat kabur bisa. Bagus banget sih buat Brand Esports memancing Leo Murphy untuk ngeluarin Hurricane Dance-nya di saat yang gak tepat. Ya, bakal coba dibuka kali ini dengan Blazing Duet ini dimiliki sama Partizi kali ini mengejar ke arah Udil. Tapi ternyata objektif turret yang akan diamankan oleh Brand terlebih dahulu. Karena juga mulai datang, Flabzinya juga mulai datang dengan adanya. Oh, Slash dan bahkan lihat Yamnya mulai datang. Dengan Black Dragon Fall mengarah ke arah sama Seliboy. Seliboynya tumbang tapi Flabzinya masih bisa selamatkah? Yamnya justru dibalikin keadaannya kali ini. Low banget dari Leo Murphy dan juga Pai. Aku kira tadi Flabzinya masih bisa ini loh di take down. Tapi ternyata dia masih bisa dash balik. Ya, begitu mengerikan kali ini Brand Untuk survive. Esports. Wah, tapi pasti memberikan pressure dari Alter Ego. Dipukul mundur sampai ke area base karena tier kedua sudah dihilangkan. Sayang banget tadi Seliboy harus banget terlebih dulu di area Iya. belakang. Coba ingin ke area lini belakang dari Brand Esports, tapi malah Seliboy yang ketangkap duluan. Ya, lebih ke arah tadi Alter Ego Esports, mereka fight-nya gak dalam kondisi prima ya. Separuh HP rata-rata semuanya dan mereka masih bertahan di sana, mereka nggak langsung mundur ke belakang, Iya. mereka nggak mungkin nge-reload dulu. Mereka Maksa ya. tetap berjuang untuk mempertahankan middle turret dan itu dipaksa juga dari Brand Esports. Mereka Karena nabrak. mereka juga mikir sih sebenarnya kalau mereka hilang turret di mid juga itu sebenarnya rugi banget buat mereka. Maksudnya ketika ada turretnya aja Brandnya masih bisa ngecoba untuk ngedominasi jungle mereka gitu loh. Gimana mereka kehilangan turret. Makanya mereka coba untuk fight tapi fightnya memang tidak menghasilkan hal yang baik sebenarnya. Dan sekarang Brand Esports makin menjadi-jadi ketika punya banyak banget keunggulan. Masuk area depan, jadinya nggak ada. Alter Ego mulai menimbang-nimbang apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Karena Lord sudah hadir, ini akan sangat membantu Brand Esports. Dan bisa jadi titik balik bagi tim Alter Ego ketika mereka bisa nge-contest dengan baik. Cuma lihat, penjagaan dari Brand Esports. Dari arah kanan ada Di-zoning nggak tuh Lucy, semuanya? di area bawahnya ada Pew, sehingga Lord bisa di-secure dengan aman. Iya, dan Seliboy tidak bisa berbuat banyak juga tanpa purple buff-nya. Harus mundur terlebih dahulu. Dan dari Flabzy pun mereka dia melakukan hal yang sama, dia Ya. nge-cutting juga minion yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Ya, jadi meskipun tadi kita lihat Linknya nyoba ya buat bisa split push mungkin, tapi gak ada bantuan lagi dari belakang, jadi itu membuat harus pulang, harus kembali lagi untuk Seliboy. Iya. Wow, ini bakal berat untuk Alter Ego Esports dan mereka harus bisa menahan Lord yang pertama. Betul sekali, dan Lordnya kali ini sudah mulai berjalan di area mid lane-nya. Flabzy-nya juga susah sih nangkep Benedetta, makanya sebenarnya tapi mereka juga sebenarnya nggak ada punya pilihan ketika mereka harus nge-contest antara Benedetta dan juga Matilda tadi ya di draft pick-nya. Ya. Terima kasih banyak hero yang lagi sangat-sangat hot dan Wolf sudah hadir dari area tengah. Betul dengan area bottom lane, Topringnya pun juga 3 lane dipush oleh Brand Esports, lalu juga mulai kewalahan di area atas, mulai digejuk langsung Leo Murphy. Hilangkah karena teman-teman dari Alter Ego? Rupanya mereka masih bisa nge-backup dan ini Vitor belum bisa dihancurkan oleh Brand Esports. Iya, masih bisa di defense kali ini, tapi minionnya udah mulai masuk Bude di area mid dan juga dari area atas. Kalau coba dibuka lagi udah mulai berada di area depan. Leo Murphy belumkah? Belum dibuka ternyata Bude, tapi Katriznya udah mulai mengincar ke arah backline kali ini dengan adanya Metal Mirror Image dan juga Blazing Duet. Katriznya bakal tumbang kali ini. 1, 2 bahkan tumbang untuk Brand Esports. Dan bahkan kalau kita lihat masih bisa dijaga Carlos, dia bakal coba dikejar, tapi punya Immortal. Leo Murphy masih cukup bertahan di situ, masih cukup tanky. Ribo yang gak bakal dikasih pulang, mau kemana? Dan bahkan lihat linknya Seliboy benar-benar fokus untuk dapetin speed push di area mid terlebih dahulu. Yap, Alter Ego mereka memaksimalkan speed push-nya. Ribo pun hilang, berhasil dipanis oleh tim Alter Ego ketika mereka dengan pandainya nahan skillnya, nggak ada yang tergesa-gesa. Benar. Timing yang sangat tepat untuk Alter Ego. Itu buying time juga buat Seliboy sih tadi di area mid, terus dia ngambilin orange buff-nya milik Brand kan. Dan mungkin dari apa ya, dari Alter Ego mereka masih bisa untuk buying time biar bisa bawa ke arah late game. Oh, tapi ternyata terkena The Way of Dragon. Masih punya Tempest of Blade. Tapi dari belakang view-nya hadir bersama dengan Flabzy. Lusty sudah nggak punya resource lagi menahan. Sedangkan itu Pai dengan Tumblet bermain sangat-sangat cerdik. Alter Ego mereka sepertinya udah mulai mendapatkan momentum kembali ya kali ini. Dan Pepsi mulai kewalahan sepertinya Brand Esports. Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu, masih punya Hurricane Dance, tapi lihat Flabzy-nya bakal coba menahan pergerakan. View-nya udah mulai datang. Udah nggak punya Electro final blow-nya dari Flabzy. Alter Ego di sini bukan dalam kondisi yang bisa main barbar. Mereka Iya, harus pintar-pintar, pandai-pandai, Betul. perlahan-lahan, kucing-kucingan. Nggak bisa langsung war yang gamblang. Ya.
Nah, setidaknya mereka bakal beli waktu dulu. Mungkin nge-push minion yang di top, sambil nunggu lagi untuk Lordnya reset, sambil keluar untuk mereka meneruskan fight-fight yang lain. Dan so far sih mereka berhasil untuk menahan yang pertama. Itu kayak satu modal utama dari mereka juga tadi. Karena cukup sulit tadi kita lihat Ribo yang bisa membeli waktu sangat-sangat panjang sekali. Dengan lampu-lampu yang dipakai sama dia. Dia bisa narik 2-3 orang untuk ngikut dengan dia yang lama banget buying time-nya sebelum bisa ditumbangkan juga. Ini membuktikan bahwa brand e-sport sebenarnya equip mereka sudah cukup memadai untuk melakukan fight terhadap Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana cara mereka bisa mengeksekusi. Balik lagi, Alter Ego Esports untuk winning condition mereka sekarang adalah mereka bisa melakukan split push. Mereka punya one-one, mereka juga masih punya link. Yes, betul sekali. Dan mungkin harus bersabar ya mencari timing yang tepat untuk tim Alter Ego. Karena sebenarnya dari sisi network nggak terlalu berbeda jauh. Betul, Mas. Bisa dibilang sama tuh. Dan menurut Mirip-mirip sendiri sekarang brand e-sport mereka udah bisa membaca apa yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Dijagain bener-bener di area bawahnya, bahkan Benedetta dan juga View. Dua hero dari brand e-sport ditugaskan untuk ngurusin satu lane di area bawah yang kemungkinan besar Link akan berada di situ. Dan tepat sekali mereka menghitung dengan sangat baik. Lord yang kedua sudah hadir. Dan ini sudah bertemu View dan juga Seliboy. Seliboy tapi lihat cuma ada FP di situ. Seliboy berhasil mendapatkan poin kill terlebih dahulu tanpa ada backup dari brand e-sport. Pergerakan yang sangat terlambat bagi brand e-sport, harus kehilangan satu membuat Alter Ego di area di atas. sisi lain ternyata Kartisinya malah dijepit dengan Hurricane Death. Tapi mulai datang kali masih ada Blazing 2 juga dari seorang Cloudnya. Dan bakal coba mundur tapi tidak bisa dari seorang Leo Murphy. Harus kehilangan satu untuk satu tapi datang Seliboy kali ini dengan Tempest of Blade-nya. Harus mundur sepertinya karena Flapsy sudah mulai datang untuk membackup teman-teman dari brand. Masih bisa di-backup oleh seorang Udil dengan adanya rotation. Tapi Pai di sisi lain, ini lagi dan lagi dia benar-benar memberikan poking damage. Dan bahkan Lucy-nya dipaksa untuk mengeluarkan Immortal-nya. Ya sudah hilang tapi di area tengah ini Ribut langsung hadir kembali. Menahan semuanya dari Alter Ego. Rotation defense dan Udil mendapatkan poin kill-nya. Alter Ego Esports berhasil mengatasi kesusahan mereka, tapi minion di area atas sudah masuk. Alter Ego harus nge-reset lagi, ngebetulin laning-nya, sementara brand e-sport punya kesempatan untuk masuk ke area Lord Pit. Iya, dan ini mungkin agak sedikit deg-degser ya, karena ini masih Lord moment banget. Dan sepertinya bakal coba dipaksa B terlebih dahulu dari brandnya. Udil, sudah jadi reversion sepertinya. Korset sudah ke-reset, tapi ada Yurikan dan semua juga dari Flapsy. Tapi keluaran dari defensive level low banget ya Murphy. Dua hero trio dari Alter Ego Udil yang harus meladapi Pai dari belakang digejok langsung. Dan tersisa dua member dari Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan defense sementara brand esports. Mereka nggak mau kasih napas ketika sudah menghilangkan 3 member dari Alter Ego. Brand mengamankan Lordnya tanpa akan ada kontes. Iya, nggak akan bisa dikontes juga dan dari Seliboy pun tidak bisa berbuat banyak daripada nanti dia paksain untuk teamfight tadi dan ke pick off, mendingan dia coba untuk split push terlebih dahulu. Ya, dan ini pun split push yang bakal sulit banget karena sekarang dia udah di-ignoring sama 2 member dari brand esports. Seliboy, bakal coba untuk nge-take down ke seorang View tapi lihat masih punya Deviant Sword juga. The Wild Dragon ke arah seorang Seliboy dari Lucy-nya di sini bakal coba di-backup oleh Yam. Dragon Tail mengarah ke arah seorang Lucy dan bahkan Immortal-nya bakal pecah. Tapi ternyata ada Kartisi yang mulai datang di area belakang. Kali ini gak punya energi dari seorang Seliboy. Oh my god. Ya sementara itu dia ketika nggak ada Seliboy di sini Alter Ego berempat aja mencoba untuk melakukan defense. Lord yang akan hadir ya, top lane di area tengah mencoba untuk di-zoning out semuanya. Hurricane dan sudah dikeluarkan sekarang, ini tinggal do or die dari Alter Ego. Wah, ini bakal sulit banget buat Alter Ego karena Lordnya udah mulai masuk juga. Sedangkan nggak ada turret base juga yang stop pergerakannya minion bersama dengan Lord. Lordnya udah langsung masuk ke area depan. Yang lainnya dari Alter Ego, dia harus menahan semuanya. Dua ini juga sudah hilang di area bawah, sudah masuk. Sedikit lagi tapi belum cukup. Dari Black Dragon Bomb juga sudah dikeluarkan. Yam, area lini belakang teman-teman yang sangat jauh. Mereka mencoba untuk nge-handle Lordnya. Alter Ego bertemu defense base mereka, tapi sayangnya semua inhibitor sudah hilang. Ini akan semakin sulit untuk Alter Ego. Iya, mereka harus benar-benar peka map banget ya. Apalagi yang kita tahu kali ini minionnya juga udah mulai cepat bergeraknya. Dan Seliboy juga udah mulai respawn kali ini. Bakal coba reset lagi dari teman-teman brand e-sport. Dan Alter Ego mereka lagi dan lagi mau nggak mau harus ngereset, cari momentum, cari timing yang pas untuk bisa balikin keadaan. Wow, ini kayak Alter Ego mereka bener-bener tadi ada sempat momen ya, ada cahaya buat Alter Ego ketika mereka bisa menculik Matilda. Tapi ternyata semuanya ke-reset. Itu Ribu udah strong parah ketika coba untuk di-ganking bisa balikin keadaan juga.
Jadi lampu-lampunya ini adalah salah satu PR juga terlepas daripada adanya Benedetta dan juga pastinya Cloud dengan Blazing Duetnya. Nahan semuanya sih di sini dari tim Brand Esports pun punya line up yang sangat kuat pergerakan mereka. Dan Lord yang kedua ternyata belum berhasil untuk membantu Brand Esports mendapatkan kemenangannya. Berhasil ditahan oleh Alter Ego ini super defense dari Alter Ego di menit yang ke-20. Permainannya semakin sebenarnya buat Alter Ego, Sally Boy, dia harus pinter-pinter cari celah. Timingnya harus tepat, karena ketika Alter Ego udah memutuskan untuk berperang, berarti mereka harus all in. Dan juga satu lagi, sebenarnya Brand Esports ketika di drag masuk ke arah dari late game, game mereka ya tinggal segitu-segitu aja. Karena mereka udah maksimalin tadi di mid game, masuk ke late game yang sekarang ini, pastinya ada Sally Boy yang bisa split out, ada One juga di sana yang akan jauh lebih mudah lagi. Tinggal bagaimana ini, apakah weakness point-nya bakal pecah terlebih dahulu yang bisa dimaksimalkan sama Pai. Ya, itu poinnya adalah gimana caranya dia bisa mecahin pula. Sementara itu Brand Esports bermain hati-hati, mereka menjaga base Alter Ego, nggak mau terlalu gegabah, baru menunggu Lord yang ketiga akan hadir. 50 detik. Iya, dan kalau kita lihat nih bener-bener di zoning habis-habisan nggak boleh keluar dari base-nya Alter Ego. Ya. Karena kan udah kebanyakan udah pada punya Immortal, sampai Flood gitu udah punya Immortal. Ya kalau menurut saya ini lebih jauh lagi ya, lebih masuk ke arah dari late game. Alter Ego mereka punya sedikit peluang untuk bisa kembalikan keadaan, tinggal bagaimana kesalahan yang akan dibuat oleh Brand Esports seperti apa. Tadi kita lihat Matildanya sempat untuk nge-pick. Kalau mereka bisa mengulang mungkin kayak mendapatkan kesempatan yang sama seperti ketika Matilda bisa di-pick oleh pemain dari Alter Ego, itu akan merubah keadaan sangat-sangat berubah sekali asal mereka buka momentum atau buka fight-nya juga di saat yang tepat. Tapi lihat tengok Sally Boy-nya sendiri di area atas, ada Flappy dan juga Kostim. Itu pula dengan Ribo, Sally Boy ada di mana? Dan Esports matanya langsung muncul dari Sally Boy. Hampir saja it's a bait, bro. Alter Ego ternyata itu bukan bait dan dimakan langsung oleh Brand Esports. Sally Boy harus tumbang. Susah sih gerak tanpa purple buff. Iya, memang ya justru itulah yang memang mungkin agak sedikit sulit ya buat Link tanpa ada purple buff, kayak gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Dia mau finish point aja juga udah mulai boros penggunaan energinya gitu. Dan Lordnya kayaknya udah mulai di-poke oleh dari Oke, versionnya bagus banget di weekend dan mengunci dua pemain dari Brand Esports. Teman-teman yang langsung menuju ke area belakang. Tadi Alter Ego kurang damage di sini, Udil sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Pai berhasil mengeluarkan crossbow on tank-nya. Satu hilang tapi Immortality masih ada di situ. Lucy pun bersiap. Piu masih sehat walafiat, sekarang mencoba untuk kabur ke area belakang. Ribo nggak berani untuk maju lagi. Lucy dari timing yang tepat mengarah lini belakang. Pai menjadi sasaran utama tapi Blazing Duet hadir langsung di tengah-tengah Alter Ego Esports. Pai gila. Tersisa Leo Murphy dan juga Yap. Sekuat tenaga pendefense. Tapi ternyata Brand Esports berfokus terhadap base dan game pertama dimenangkan oleh Brand Esports luar biasa, mereka berhasil.